bergaul dengan orang-orang yang aku dulu remehkan, yang aku dulu kecilkan, yang aku dulu rendahkan. Dan ternyata aku Angelina Sondak ada di tengah-tengah mereka. Wajar aku marah. Tapi setelah aku berkontemplasi dan aku merasakan bahwa marah itu manusiawi, iya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengimbangi dengan akal, dengan rasa, sehingga marah itu menjadi wajar. Tapi jangan sampai kemarahan kita itu justru mengakibatkan luka di hati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Angie. Emosi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marah adalah bagian dari emosi seperti sedih, bahagia, dan juga merana. 9 Juni 2014. Ketika amarah itu harus dikalahkan. Bunga-bungaku, marah itu sangat manusiawi. Dan memang marah itu pasti datang ke semua manusia. Rasanya tak ada manusia yang tidak pernah marah. Namun marah juga harus mampu dikendalikan. Dan aku belajar untuk mengendalikan kemarahanku. Aku marah dengan keadaan ini. Aku marah ketika 2 tahun sudah berlalu dan aku masih harus menunggu. Aku marah karena aku tidak bisa bertemu dengan anakku. Aku marah karena aku tidak bisa membuat orang tuaku bahagia. Dan ya, sering kemarahan itu datang pada saat ada keinginan yang tidak tercapai. Ada komitmen yang terlanggarkan. Ada janji yang tidak ditepati. Dan disinilah ujiannya. Belajar, belajar, dan belajar untuk tidak cepat marah. Belajar untuk memendam dan bahkan menghilangkan kemarahan. Dan yang penting, Angie, kamu harus belajar untuk menahan lisanmu pada saat kamu marah. Ya Allah, betapa sering aku marah pada orang tuaku. Aku merasa bahwa mereka tidak memahami aku, tidak mengerti aku, dan bahkan mereka meninggalkan aku di saat-saat aku sangat membutuhkan mereka. Aku merasa bahwa mereka sangat tidak memahami cerita saya, ceritaku, cerita Angie. Dan ya, lagi-lagi aku harus belajar untuk tidak marah. Tetapi berdoa dan meminta agar supaya aku bisa menahan marahku. Karena memang sekarang aku sedang marah. Dan aku tidak ingin kemarahanku terluap-luap dan akhirnya aku melakukan tindakan yang akhirnya aku sesali. 9 Juni 2014, 2 tahun setelah aku ditahan, dan aku mencatatkan ini pada diaryku. Aku marah pada waktu itu. Kenapa aku? Aku marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ujiannya begini? Emang gak ada ujian yang lebih ringan? Aku marah kepada situasi. Baru ditinggal meninggal suami, terjebak dalam kasus korupsi, mega pula. Setelah itu ditahan, terpisahkan dengan anak, terpisahkan dengan lingkunganku, jatuh bagaikan parasut yang kehilangan air, kehilangan udara. Dan aku langsung terpojok dalam sel yang berisikan 24 orang, bergaul dengan orang-orang yang aku tidak kenal dan mungkin bergaul dengan orang-orang yang aku dulu remehkan, yang aku dulu kecilkan, yang aku dulu rendahkan. Dan ternyata aku Angelina Sondak ada di tengah-tengah mereka.
Wajar aku marah. Tapi setelah aku berkontemplasi dan aku merasakan bahwa marah itu manusiawi, iya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengimbangi dengan akal, dengan rasa, sehingga marah itu menjadi wajar. Tapi jangan sampai kemarahan kita itu justru mengakibatkan luka di hati orang lain. Aku marah benar ketika aku harus disuruh masuk jam 5 sore, tutup keong. Aku marah ketika aku harus menerima hinaan-hinaan, ih koruptor ya, ih bener-bener yang gak disangka ya. Aku marah ketika mendengar celaan orang, ya Allah ternyata ya kelakuannya busuk. Aku marah ketika aku mendengar sindiran-sindiran, ya Allah segitunya ya, ih najis ya, bener-bener ya, hanya mau bergaya, tenteng tas merek tapi ternyata hasil korupsi lo. Aku marah ketika mendengar semua itu, aku sangat-sangat marah. Tapi lagi-lagi Allah menempatkan saya di satu tempat yang dinamakan penjara. Dan di situ aku belajar bahwa ya, aku boleh marah, tapi aku tidak boleh mengambil tindakan untuk mengekspresikan marahku yang akhirnya akan merugikan aku dan merugikan anak-anakku serta merugikan keluargaku. So, sahabat Kemah, kalau marah, marahlah. Bentuk kemarahannya itu yang perlu kita pikirkan. Psikolog, psikiater banyak sekali mempunyai rumus-rumus mengenai tipe-tipe kemarahan. Mulai dari yang passive anger sampai kepada yang betul-betul kontemplatif. Artinya marah itu adalah bagian daripada depresi. Marah itu adalah bagian daripada ketidaknyamanan. Yang emang sometimes harus kita show it. Tapi how we show it. Dan emang begitulah manusia. Sahabat Kemah, life lesson kali ini. Marah jangan kita kubur. Tapi marah kita sikapi. Orang yang gak pernah marah itu juga bukan orang. Tapi orang yang marahnya untuk hal-hal yang kecil dan yang gak pantas untuk dimarahi adalah orang-orang yang membutuhkan kontemplasi, membutuhkan pembelajaran, dan mengenal siapa saya. Saya Angelina Sondak. Dan saya pernah marah dengan keadaan. Saya Angelina Sondak, saya pernah marah dengan orang-orang yang tidak memberitahu apa yang harus saya lakukan ketika mereka tahu bahwa sebenarnya saya sedang menuju jurang. Saya marah dengan orang yang pura-pura di depan saya baik, tapi belakang saya menikam, bahkan menusuk saya dan bahkan mendorong saya sehingga saya jatuh. Dan tidak hanya jatuh sekali, tapi jatuh berkali-kali. Nah, depresi dan depresi akut pun akan bisa membuat saya seorang Angelina Sondak meledak-ledak. Marah tanpa tahu tempatnya, marah tanpa tahu siapa orangnya. Dan di penjara saya belajar mau marah bagaimana, mau orangnya gak ketemu. Mau marah cara apa, mau telepon aja susah. Mau marah kepada siapapun yang tidak bisa saya kontak, yang tidak bisa saya temui adalah satu kemustahilan. Mau teriak dari sel juga orang yang di sana gak dengar. So, akhirnya saya merasa perlu membenahi diri saya. Belajar, dan belajar untuk tidak marah itu bukan solusi. Tapi belajar dan belajar lagi untuk bagaimana menyikapi kemarahan. Disitulah kuncinya. So, kalau sahabat Kemah ada yang marah hari ini, gak apa-apa. Marah saja. Asalkan tetap jaga lisanmu,
tetap jaga hatimu, tetap jaga nalarmu. Sehingga marahmu itu tidak mengakibatkan efek-efek negatif yang lain. Catatan Angie, mudah-mudahan hari ini bisa memberikan inspirasi, pembelajaran bagi saya sendiri dan juga buat semua yang ada di sana. Maaf ya, kalau yang lagi marah jangan tersinggung ya. Maaf ya, kalau yang lagi marah cari aja tembok. Marahin tembok aja deh, daripada manusia nanti dia malah tersinggung. Kalau yang lagi marah, yang paling jitu obatnya adalah sholat yuk. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Angelina Sondak. Catatan Angie tayangan selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.